wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mencalonkan Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah sebagai kandidat atau bakal calon presiden atau wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang mendapatkan respon beragam dari publik. Wacana pencapresan orang nomor 1 di NTB itu pun langsung mencuat menjadi pembicaraan yang cukup hangat. Ketua DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB, Hajah Baidiah Ratu Ganevi menilai wacana pencalonan Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB pada Pilpres 2024 adalah sesuatu yang luar biasa dan menggembirakan untuk kalangan pengusaha. Ya, kalau saya pikir ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menggembirakan terutama kalangan saya khususnya ke kalangan pengusaha wanita. Karena bagaimanapun juga beliau adalah putra daerah terbaik saat ini. Kemudian beliau juga kita tahu kiprahnya selama menjabat sebagai gubernur, bagaimana industrialisasi digalakkan, kemudian bagaimana beliau ini bisa meningkatkan para UMKM ini, memikirkan semuanya, memikirkan wisata. Dan kita tahu beliau ini adalah memang beberapa kali berada di DPR RI, jadi saya menganggap beliau punya pengalaman yang tidak perlu diragukan lagi. Secara kapasitas beliau mampu, walaupun beliau sepertinya memimpin agak slow begitu, tetapi saya membacanya, kami sebagai kalangan pengusaha membacanya jelas alurnya. Jadi saat ini yang mungkin lagi booming di NTB ini adalah ingin meningkatkan industrialisasi. Untuk pengusaha ini sangat merespon, sangat respect karena di era saat ini memang industrialisasi ini menjadi bagian yang sangat penting bagi para pengusaha. Saya pikir ya minimal lah sangat berdampak kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat karena beliau juga adalah putra terbaik Nusa Tenggara Barat, dan saya pikir ini sangat berdampak pada NTB khususnya, tentu sebagai kepada Indonesia pada umumnya. Sekarang ini kan kita lihat bagaimana beliau walaupun kita tidak melihat secara kasat mata, tapi Mandalika sudah mulai bergerak, motor GP sudah mulai, tetapi kan memang seperti masyarakat ini kan tidak seterusnya akan diupdate apa yang sudah dilakukan, tetapi apa yang sudah beliau saat ini beliau sudah seperti Mandalika, pariwisata, menteri-menteri banyak juga yang sudah ke sini, kemudian dampak-dampak dari misalnya kita gempa beliau selesaikan walaupun agak tertatih-tatih karena kita tahu bahwa pada saat beliau baru saja dilantik sudah ada gempa, baru saja kemudian tahun kedua kemudian ada pandemi ini. Memang ini masa sulit, tapi saya yakin beliau walaupun kepemimpinannya seperti itu tidak banyak bicara saya lihat, tapi melihat action, melihat beberapa menteri yang datang, melihat dampak-dampak yang dihasilkan, saya rasa itu sangat baik untuk kalangan pengusaha. Saya melihat Pak Gubernur ini orangnya sangat sangat sederhana. Sampai saya pernah suatu hari berbisik sama beliau, nggak lebih necis lagi, lebih perlente lagi lah itu bahasa ya, lebih kelihatan. Tapi memang kita nggak bisa apa yang beliau kenakan, apa yang beliau lakukan, yaitu memang karena beliau orangnya seperti itu. Tapi saya lihat luar biasa sekali karena beberapa kunjungan-kunjungan kerja menteri kunjungan-kunjungan kerja pejabat-pejabat itu saya memang mengikuti beliau itu memang luar biasa sekali. Karena beliau kan sudah berapa periode di DPR RI. Cara pemikirannya mungkin lebih maju, mungkin lebih beberapa step dari kita, karena beliau juga tinggalnya kan sudah di nasional, menjadi tokoh nasional. Itu kadang-kala mungkin teman-teman atau mungkin pemerintah daerah belum bisa mengejar. Nah, jadi kalau saya melihat memang gaya beliau itu perlahan tapi mencoba untuk memberi terobosan-terobosan baru.
Banyak juga saya lihat kepala-kepala dinas ini kan yang masih muda, saya lihat ya. Jadi itu juga memang harusnya memang lebih muda, lebih banyak pikirannya, wawasannya yang bisa langsung bersama beliau untuk menuntaskan permasalahan di Nusa Tenggara Barat ini. Jadi saya lihat juga dia kemarin itu saya pernah baca beliau itu melihat sampah, misalnya beliau turun langsung koordinasi dengan beberapa kepala daerah. Kemudian saya lihat beliau di Bima misalnya, dia mau tidur di masjid. Ini kan hal-hal yang mungkin beliau memang begitu orangnya, tapi kita melihatnya agak-agak mungkin ada yang biasalah, ada yang suka, ada tidak suka, tapi saya melihatnya bahwa beliau itu memang orangnya yang sangat sederhana. Saya pikir begitu ya, karena di saat sekarang ini tidak perlu lagi pemimpin yang memang egonya ya. Tidak ada pemimpin saat ini dalam situasi negara seperti ini yang memang mau perlente, yang mau bergaya, mau apa ya, mau janji gitu. Saya rasa tidak, tapi pemimpin saat ini adalah pemimpin yang memang sangat wise, sangat merakyat, apa adanya. Ya kita tahu presiden kita yang sekarang ini kan juga sangat sederhana. Jadi untuk berikutnya, next presiden berikutnya saya pikir ya haruslah mengikuti pada saat presiden saat ini. Ya saya ingin menyampaikan ya ini mudah-mudahan kita berdoa bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, terutama masyarakat Nusa Tenggara Barat ini, agar Pak Gubernur bisa menjadi ya orang nomor 1 atau nomor 2 di Republik ini. Kita sangat berharapkan bahwa nantinya apabila ini yang ya kita tidak tahu bahwa semua itu sudah diatur, tapi kita menginginkan bahwa memang negara ini harus perekonomiannya cepat berjalan. Bagaimana? Maka para pengusaha, para stakeholder ini juga harus bersama-sama, tidak lagi ada pembedaan-pembedaan antara yang dekat dengan yang tidak, atau antara yang tahu atau yang tidak, tetapi kita harus bersama-sama membangun negara ini dengan orang-orang yang memang mau peduli terhadap negara ini. Jadi dengan harapan nantinya Pak Gubernur, ya kita harapkan saya secara pribadi dan organisasi akan ikut mendoakan, akan ikut menceritakanlah kepada teman-teman bahwa mudah-mudahan hal ini bisa terrealisasi. Minimal kepemimpinan beliau yang kita sudah tahu itu akan menjadi pencerahan kita terutama untuk para pengusaha.